Bapak bilang itu yang tadi memang benar, Bapak kekal, firman kekal, roh kekal. Tapi itu masih seperti Bapak tanpa ragi, itu sama. Itu masih belum masuk satu tahap lagi, yaitu menjadi daging. Ketika menjadi daging ini jangan dipanggil logos, jangan dipanggil firman, nanti bingung penjelasannya. Tetap ini harus menjelaskan bahwa ini adalah daging. Tuhan itu menjadi manusia, makanya ketika dia di bumi selalu dia mempertahankan perkataan dia adalah anak manusia. Makanya kenapa kita tidak bisa menemukan Tuhan Yesus kita itu tidak pernah menemukan mengatakan aku adalah Allah, aku adalah. Karena apa? Karena dia selalu mempertahankan perkataan bahwa aku adalah anak manusia. Selalu dia berkata aku anak manusia sampai akhirnya. Jadi anak manusia ini adalah anak yang berupa daging, yang dilahirkan dari rahim manusia. Jadi penjelasan Bapak tadi itu mengatakan Bapak kekal, firman kekal, roh kekal, itu kan masih seperti dengan Bapak tanpa ragi, itu sama. Berarti Bapak belum masuk satu tahap lagi. Jadi untuk lebih jelasnya gini, Tritunggal itu adalah membicarakan mengenai kebangkitan. Jadi tujuannya jadi perkataan Tuhan Yesus bilang begini, untuk masalah kebangkitan tidak ada firman lain yang diberikan kepada Moses ketika di semak belukar, yaitu dengan berkata Allah Ishak itu adalah Allah Putra, Allah Yakub adalah Allah Roh itu. Jadi inilah kita membicarakan kebangkitan di antara orang mati. Tapi penjelasan Bapak dan tanpa ragi itu cuma sekedar sampai tahap pertama. Karena logos itu selalu dimention sebagai, disinggung sebagai logos selalu. Tidak disinggung sebagai daging manusia. Sedangkan untuk penebusan itu Tuhan Yesus perlu menjadi manusia. Karena kan Paulus bilang, kenapa Tuhan Yesus itu selalu mempertahankan perkataan aku anak manusia. Aku anak manusia, putra manusia, putra manusia. Sampai mati dia berkata putra manusia. Walaupun dia diuji oleh setan untuk mengaku, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke dalam jurang ini. Karena akan ada yang Tuhan dia mengatakan jika engkau anak Allah. Tapi Tuhan berkata aku anak manusia. Aku putra manusia. Sorry, YouTube-nya dimatiin lagi, Pak. Oh, sorry. Pak, saya boleh tanggapi ya? Iya. Ya, silakan, Pak. Jadi gini ya, kami sedang berbicara Tritunggal di sini, bukan berbicara tentang logos itu datang mengambil atur manusia. Topiknya malam hari ini bukan itu. Jelas saya kira Mas Tanpa Ragi sama ya, jelas kita percaya bahwa logos itu datang mengambil natur manusia, dia manusia sesungguhnya. Tetapi pada saat yang sama dia juga adalah Allah sesungguhnya ya, ilahi sesungguhnya, karena dia adalah logos, ilahi yang kekal begitu. Dan jelas kita percaya bahwa dalam kemanusiaannya Yesus telah mati dan bangkit begitu. Tapi topiknya malam hari ini bukan itu, makanya kita tidak bicara banyak tentang bagaimana logos itu datang ke dalam dunia ya, lalu kemudian mengambil natur manusia. Nah, kalau saya tanya kepada Bapak sekarang ya, waktu logos itu datang ke dalam dunia ya, mengambil natur manusia ya, apakah sifat ilahinya tetap ada atau tidak ada? Ini saya tanya Bapak. Ya, begini Pak, ketika kita ngomong tri, kita nggak ngomongin tunggalnya, trinya aja, itu yaitu ngomongin masalah kebangkitan, yaitu rencana keselamatan Tuhan. Tapi ketika kita ngomong tunggalnya, yaitu satu di dalam esen, itu kita akan ngomong satu esen. Jadi kita harus tahu ketika kita ngomong tri itu tri yang ketiga, 1, 2, 3 3 in 1. Jadi 3 itu artinya dalam rencana keselamatan. Makanya ketika Allah itu bertemu dengan Moses di dalam semak belukar yang tidak terbakar, akulah Abraham, Ishak dan Yakub, itu dia lagi membicarakan masalah penebusan. Jadi di sini masalahnya. Jadi untuk menebus manusia dia perlu menjadi ketiga ini. Tapi ketika Bapak selalu membicarakan sebagai esen, esennya ya satu. Karena kan Yesus datang dari Bapa.
dan Roh itu datang atas nama Putra, datang dari Bapa atas nama Putra. Jadi kalau kita ngomongin esen, dia satu. Jadi apakah Bapak beranggapan kalau yang di perjanjian lama itu Bapak, yang di perjanjian baru itu anak, setelah itu kita Roh Kudus gitu, Pak? Apakah maksud Bapak begitu? Yang pada zaman ini Roh Kudus gitu? Bisa, tapi ada tapinya. Kita ini cuma bagian dari Roh Kudus, karena kan dikatakan, lah ini makanya kalau kita itu harus tahu kenapa Yesus itu selalu di dalam hidupnya sebagai manusia dia mempertahankan perkataan aku anak manusia. Ini hanya karena ada satu tujuan. Karena Paulus bilang tidak sekali-sekali darah anak domba itu menghapus darah domba binatang menghapus dosa manusia. Jadi karena yang ditebus itu adalah manusia, dia harus menjadi manusia. Inilah dia perlu menjadi daging. Nah, ketika kita ngomongi Tritunggal, kita mengomongi Bapa sebagai yang tidak nampak, anak sebagai daging. Nah, ini yang kedua. Kita ngomongin Roh yang ketiga. Tapi yang kita bicarakan itu selalu kita ngomongin yang satu itu, trinya kita mau ngomongin, tapi yang satu ini kita bahas terus gitu, nah. Sedangkan yang tiga ini adalah untuk berhubungan dengan kebangkitan, yaitu kebangkitan di dalam manusia baru. Pak, Pak, kalau tri-nya itu Pak, itu tidak hanya karena masalah penebusan Pak. Memang Allah itu ya Tritunggal, dari sononya sebelum penciptaan ya Tritunggal Pak. Kalau merujuk kepada Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman dan Allah itu, atau Allah dan firmannya dibedakan dengan jelas. Lalu dikatakan firman itu adalah Allah. Jadi dari sononya memang ya sejak kekekalan ya, dari kekal sampai kekal memang tri Pak, bukan hanya karena ada penebusan lalu tri. Jadi Bapa itu memang selalu yang pertama, lalu Bapa ini memang selalu ada bersama Logosnya, firmannya yang dibedakan dengan jelas, lalu sama Rohnya yang dibedakan dengan jelas. Dan itu dari kekal sampai kekal memang tri Pak. Tri tunggal. Tunggal kenapa? Karena satu hakikat atau esensi, dan memang nggak bisa dipisah ya. Bapa, firman dan Roh tidak bisa dipisah. Allah, firman dan Rohnya tidak bisa dipisah Pak. Seperti itu. Jadi kalau merujuk kepada Bapa ini, dia menjadi tri itu setelah penebusan atau dalam karya penebusan tidak diajarkan oleh Alkitab Pak. Memang tri dari sononya tri Pak. 1 dan 3, 3 dan 1. Ya gini, tadi kan seperti yang aku katakan ketika Bapak bilang Bapa, Firman dan Roh itu katanya membahas dalam perjanjian lama. Roh yang sudah ketiga ini utuh. Sedangkan Yesus itu daging, kita nggak boleh manggil lagi firman. Daging ini sudah menjadi daging, makanya Tuhan selalu berkata, aku anak manusia. Aku anak manusia. Kalau kita ngomongin Tritunggal yang kedua, mungkin saya gini Pak. Mungkin saya coba ke Pak Duart gini ya. Bapak sekarang mendengarkan saya atau mendengarkan perkataan saya Pak? Ya Bapak dengarkan, Bapak sekarang dengarkan saya, atau Bapak mendengarkan perkataan saya? Atau ya, sama aja Pak? Ya sama aja ya harusnya. Sama aja kan? Bapak mendengarkan perkataan saya, ya Bapak mendengarkan saya kan gitu? Betul ya Pak ya? Iya. Nah, kalau perkataan saya ini print dicetak dalam kertas, apakah tidak bukan perkataan saya lagi Pak? Ya, perkataan dalam arti bersuara atau tidak. Kalau tidak bersuara ya tidak. Kalau bersuara, oke. Ya, jadi kalau misalnya perkataan saya ini dicatat orang, dicetak di dalam buku, itu udah jadi bukan perkataan saya lagi Pak, gitu Pak? Nah, kalau perkataan tanpa suara ya benar. Kalau dengan suara enggak. Jadi begini, aku tahu ada banyak orang berkata begini, kayak kata-kataku itu adalah, Tuhan itu seakan diumpamakan, kan Tuhan adalah firman, Allah berkata-kata, lah kata-kata ini menjadi manusia. Itu bukan begitu, meaningnya bukan begitu. Karena gini, ketika Tuhan, kita ngomong Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, apakah itu juga adalah Allah? Bukankah itu firman yang menjadikan langit, firman yang menjadikan bumi?
firman yang menjadikan tumbuh-tumbuhan, firman yang kalau firman itu menjadi daging, itu disebut Allah. Kalau apakah ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya itu adalah disebut Allah semua? Kan bukan begitu. Oke, gini Pak, mungkin ini yang kemarin saya jelasin gitu ya. Misalnya saya bilang sama Pak Muriwali deh ya. Saya bilang sama Pak Muriwali, beliin saya buku. Oke? Dan Pak Muriwali beliin saya buku. Itu adalah hasilnya, Pak. Hasil dari perkataan saya itu. Itulah jadilah dunia, jadilah terang segala macam jadi. Nah, sedangkan kalau Yesus itu bukan begitu. Saya bilang ke Pak Muriwali, tolong tulis di situ, di buku itu, tolong belikan saya buku. Dan itu tolong belikan saya buku itu ditulis, dicetak, di atas bukunya ditulis, Pak. Kata per kata. Nah, Yesus tuh seperti itu, Pak. Perkataannya ditulis di atas kertas gitu. Dan ini Yesus itu di atas daging. Dicetak di manusia gitu, Pak. Jadi bukan hasilnya. Bisa ngerti Pak bedanya, Pak? Ya kalau kitanya berupa tulisan. Kalau kitanya berupa tulisan benar. Karena yang kita ini daging, karena yang mau ditebus berupa daging kan. Paulus bilang karena yang ditebus itu adalah berupa daging, maka dia harus menjadi serupa dengan mereka. Ayatnya kan berbunyi begitu. Jadi untuk menjadi serupa dengan, kalau kitanya itu berupa teks, tulisan buku benar. Karena dia harus menjadi teks. Tapi masalahnya ini ketika kita ngomong Tritunggal, trinya ini adalah bukan trinya yang di perjanjian lama, yaitu ada Allah, ada roh melayang-layang, terus ada firman menjadikan ini, terus ada Bapa di sana. Bukan begitu. Kalau itu juga tiga, tapi konsep Tritunggal yang di Nisia ini yaitu konsep penebusan. Satunya itu yaitu konsep esen, seperti bapak-bapak tadi, Pak Tanparaki dan Bapak Muriwali gitu. Itu sama esennya, itu benar. Ketika ngomong esen itu semua benar penjelasan, tapi ketika ngomong ketiga penebusan ini adanya dimaksud penebusan, bukan tiga dalam perjanjian lama. Kalau ketika ngomong tiga dalam perjanjian lama, yaitu Allah itu adalah berupa roh, dan roh itu adalah ada mulanya firman, dan firman itu juga bersama-sama yang Bapak. Itu benar penjelasan kalian, Bapak Tanparaki dan Bapak Muriwali. Tapi yang dimaksud di Konsil Nia ini itu adalah mengacu kepada penebusan. Jadi yang Allah yang kedua, Allah Bapa, Allah Putra ini adalah putra berupa daging. Kalau kata-katanya menjadi teks, karena kalau kitanya teks benar. Tapi kalau kitanya bukan teks ya nggak benar. Karena yang ditebus itu adalah berupa mengenakan darah dan daging, maka dia harus menjadi darah dan daging. Pak, Kita bukan darah dan kita bukan yang di itu bukan daging kita loh Pak, yang diselamatkan Pak. Iya benar. Tapi untuk itu dia harus menjadi darah dan daging. Kenapa? Keselamatan kita kekal. Karena ada keselamatan di dalam darah dan daging. Karena gini, kita ini berbagian dari darah dan daging. Nah, karena daging ini yaitu disebut, kenapa aku menyebut daging, tidak tubuh? Karena ketika dosa masuk ke dalam tubuh ini sudah dipanggil daging. Itu kejadiannya di zaman Noah. Karena begitu banyaknya dosa, maka aku sekali-sekali tidak akan tinggal di dalam diri manusia, karena manusia adalah daging. Itulah pertama kali Allah menyebut manusia sebagai daging, yaitu ketika dosa itu masuk ke dalam dunia, dalam manusia. Itu pertama kali masuk daging. Tapi ketika daging itu tidak, dosa itu tidak ada, manusia dipanggil tubuh. Oke, jadi maksudnya Pak Muriwali mungkin mau tanggapin lagi atau mau tanya dulu? Maksudnya pada waktu ini apa nih? Tritunggal. Gini. Jadi pernyataan Bapak ini bagi saya membingungkan Pak. Jadi Yesus itu dianggap itu menjadi daging ya. Jadi logos itu berubah menjadi ya begitu. Jadi logos itu Pak ya tetap logos kekal Pak. Waktu dia datang ke dalam dunia, logos itu bukan berubah menjadi daging, tetapi mengambil natur manusia, tubuh dan jiwa manusia. Sehingga naturnya sekarang ada dua. Dia tetap ilahi 100% karena memang dia Allah. Yang kedua, dia mengambil
mengambil natur manusia sehingga manusia sepenuhnya. Nah, itu yang diputuskan dalam konsili Kalsedon. Jadi Yesus itu 100% Allah di dalam kealahannya, dalam natur manusianya dia adalah 100% manusia, dan dia mengadakan karya penebusannya di dalam natur manusianya. Itulah yang disalib, yang mati, yang bangkit, begitu Pak. Jadi kalau saya mendengar penjelasan Bapak ini, seakan-akan logos itu, firman itu berubah menjadi manusia. Ada percampuran yang ilahi dan atau bukan percampuran ya, yang ilahi ini berubah menjadi manusia, menjadi daging kalau istilah Bapak. Ini bermasalah Pak. Ya, jadi Yesus Pak, sifatnya dua Pak, naturnya ya, dua, dia kalau sepenuhnya dan penuhnya. Kalau Bapak bilang sebagai dasar bahwa selalu putra itu diganti logos, masih diganti logos, bukan lagi putra, ya benar. Itu yaitu berwujud Allah sebelum ada penebusan, sebelum ada Allah menjadi putra. Jadi ketika Bapa, Firman dan Roh itu menjadi manusia, yaitu disebut Allah Putra, yaitu disebut Putra, itu baru lain. Tapi kalau kita ngomong esen, ya benar, esennya Putra, Bapa dan Roh Kudus sama, itu satu. Jadi ketika di konsilia ini adalah membicarakan bukan kayak manusia. Manusia ini ya tiga, ada roh, jiwa dan tubuh. Kita juga satu. Makanya disebut ketika ada di sana ada satu orang, disebut hanya satu manusia. Tapi sebetulnya ada tiga, ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Jadi ada tiga tapi satu. Nah, tapi yang kita bicarakan Tritunggal itu bukan manusia yang baru aku katakan, tapi ketika kita ngomong Tritunggal yang ada di konsulnya itu membicarakan penebusan. Ya, tidak Pak. Ada tiga, Allah juga tiga, dia juga ada firman, ada roh. Oke, sekarang begini aja, aku jelasin gini. Kita Yohanes pasal 1 ayat 1. Oke, Ya. kita jelasin gini. Pada mulanya adalah firman. Bener nggak? Pada mulanya adalah firman. Terus kita masuk ke ayat masih ayat 1, tapi kata-kata selanjutnya dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, perkataan Allah ini, apa ini Allah? Kita jelasin dulu apa ini Allah. Allah ini yang ketika yang dimaksud di dalam ayat ini tuh yaitu bukan Allah dalam arti nama. Makanya aku bilang kenapa kata Allah ini perlu diganti, karena image kita ini Allah ini sesuatu nama. Tapi Allah yang di sini bukan nama. Allah ini adalah persona. Kalau kita lihat di ayat Yohanes yang selanjutnya, di dalam kitab Injil Yohanes dikatakan Allah adalah roh. Jadi dikatakan bahwa firman bersama-sama dengan roh. Yang saya maksud itu tadi Pak. Nah, kalau kita ngomong ayat 1 benar Bapak Muriwali itu, tapi belum menjadi daging. Nah, makanya aku bilang perkataan Pak Wari itu firman, roh bersama itu benar, tapi masih perlu satu tahap lagi. Ayat 14. Jangan sebut logos lagi, tapi sebut putra. Logos itu tetap logos Pak. Logos itu firman ya tetap firman Pak. Itu memang istilah di Alkitab yang nggak bisa dihilangkan ya. Jadi logos itu kan merujuk kepada dia adalah firman dari Allah kan, yang bersama-sama dengan Allah, itu sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Waktu dia datang ke dalam dunia, itu logos ya tetap logos Pak, dia tetap logos, tetapi logos itu kemudian mengambil natur manusia sehingga dia ada kemanusiaannya. Jadi sekaligus dia ilahi karena memang dia adalah logos ilahi, lalu kemudian ketika mengambil natur manusia dia mempunyai kemanusiaan sepenuhnya ya. Jadi logos itu bukan berubah menjadi manusia, tetapi mengambil natur manusia sehingga sekarang itu naturnya ada dua, natur ilahi logos, lalu kemudian natur manusia yang begitu. Di dalam kemanusiaannya itulah nanti dia kemudian mengadakan karya penebusan. Gitu. Lalu istilah putra atau anak itu memang ya dari sononya ya dia adalah anak ya. Jadi sebetulnya istilah logos, istilah anak itu bisa digunakan secara silih berganti. Dia tidak dipanggil putra atau anak hanya karena mengambil natur manusia atau hanya karena inkarnasi. Tidak begitu pemahamannya Pak. Cobalah tidak. Oke, gini Pak.
Gini Pak, kata putra manusia, putra atau anak, tapi ini jenisnya manusia, bukan jenis Allah, bukan jenis ilah. Kalau dia jenis Allah, dia akan mengatakan anak Allah. Berarti dia ini anak, tapi jenisnya Allah. Ini makanya di dalam Alkitab kata Allah itu mengandung dua makna, yaitu satu jabatan, satu jenis. Kalau kita putra manusia, berarti jenisnya manusia. Jangan ngomong logos lagi. Logos itu di dalam Yesus itu ada roh. Di dalam Yesus itu ada roh. Dia disebut roh Yesus. Roh Yesus, dia memiliki roh Yesus dan roh Allah di dalamnya. Karena kan dia lahir dari Roh Kudus. Terus dikatakan, maka di dalam Alkitab kita akan menemui kata roh Yesus, roh Tuhan, roh Yesus Kristus, roh Allah. Dia akan menemukan semua. Jadi di dalam Yesus itu ada roh Yesus, yaitu yang disebut roh dirinya, seperti Bapak Tanpa Ragi tadi bilang ada dua kehendak. Itu memang benar, yaitu kehendaknya dia sebagai manusia, yaitu sebagai anak manusia, putra manusia. Dia juga ada kehendak di dalam dirinya, yaitu kehendak dari roh Allah. Itu jadi ketika Bapak Muriwali itu ketika ngomongin Tritunggalnya itu bukan Tritunggal dalam arti penebusan, tapi Tritunggal dalam arti kealahan. Kayak kita manusia ini juga Tritunggal, ada tubuh, jiwa, dan roh, tapi hanya satu. Nah kita itu Tritunggal yang dimaksud di dalam pengakuan Nisia itu, yaitu dalam Tritunggal, bukan dalam Tritunggalnya manusia, bukan dalam Tritunggalnya Allah sebelum jadi manusia. Tadi Bapak Muriwali itu mengatakan itu benar, aku nggak ngomong salah, tapi itu hanya sebatas Tritunggal sebelum menjadi daging. Tritunggal itu Pak, Tritunggal itu adalah gini loh Pak, Tritunggal itu adalah keberadaan Allah yang tetap dari kekal sampai kekal, tidak bisa berubah Pak. Ketika dia mengambil natur manusia, ya tetap saja Tritunggal, ya sama Pak. Cuma sekarang sang Logos itu, ya itu sang anak, yaitu mengambil natur manusia. Lalu di Alkitab ini jelas dikatakan, coba saya baca sekarang Injil Lukas ya. Yesus itu bukan hanya disebut anak manusia, tetapi juga disebut anak Allah. Apa? Ya anak, karena memang dia Logos ilahi yang kekal. Begitu. Misalnya coba ayatnya mana? Yesus selalu mempertahankan dirinya. Pengakuan Yesus itu nggak pernah mengaku anak Allah. Dia nggak boleh. Ketika hidup di bumi, Tuhan Yesus tidak boleh mengaku dirinya sebagai anak Allah. Begini, bukan masalah dia mengaku atau tidak, tapi Alkitab mengatakan Yesus anak Allah. Saya baca sekarang ayatnya, ya. Iya. Lukas 1 ayat. Yesus nggak boleh mengaku dirinya sebagai anak Allah. Kalau nggak, penebusannya gagal. Dia sekaligus anak Allah sama anak manusia, Pak. Bapak yang keliru. Saya baca dulu, Pak. Tunggu, saya baca ayat ya. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jelas disebut anak Allah Yesus di sini. Ya. Jadi, tapi itu bukan pengakuan Yesus. Jadi ini Yesus. Pak, saya stop saja, ini sudah mengaku. Dia memang anak Allah, tapi dia tidak pernah mengaku dirinya anak Allah. Itu tidak boleh. Tapi dia mengaku dirinya anak Allah, berarti dia telah gagal dalam penebusan. Tapi orang Farisi mengatakan ketika dia dikatakan memang anak Allah. Enggak, itu kan pengakuan dari Roh Kudus, malaikat. Enggak, aku ngomong Tuhan Yesus. Kenapa dia gagal? Ya gagal karena dia gini loh. Setan itu sempat memancing Yesus memang Allah sebagai anak Allah, tapi Yesus selalu bilang aku anak manusia. Jadi dia harus berdiri pada dirinya sebagai manusia. Halo. Baru sempurna. Kalau enggak gagal. Halo Pak. Maka kita nggak bisa diselamatkan. Sekarang saya tanya sekarang, Yesus itu Allah atau hanya manusia saja? Loh, kalau kita bilang esennya di dalam Yesus itu kan Paulus sendiri berkata di dalam dia kepenuhan Allah, yaitu segala kepenuhan Allah tinggal di dalam dia. Jadi kalau kita ngomongin di dalam dia, iya,
Tapi yang kita omongkan di dalam Tritunggal Nisia ini yaitu konsep penebusan, bukan Tritunggal diri kita, bukan diri Allah, lo sendiri sebelum menjadi manusia. Kalau diri Allah sendiri sebelum jadi manusia juga Tritunggal, dia menjadi gambar image kita. Ini ya. Oke, Pak. Mungkin saya sharing ini. Indonesia Berhubungan dengan kebangkitan. Mungkin saya sharing ini dikit, Pak. Yohanes 10 ayat 36, Pak. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata aku anak Allah. Nah ini coba lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Kan masihkah engkau berkata kepada dia yang dikutuskan oleh Bapa dan yang diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah. Lah ini karena gini loh, Tuhan tuh cuma mengaku I am. Dia nggak mengaku aku ada sebelum dia ada. Jadi dia nggak boleh mengaku, mulutnya mengaku aku ini anak Allah atau aku Allah. Itu nggak boleh. Karena dia datang ini untuk menjadi manusia. Jadi dia harus Yang bilang nggak boleh siapa, Pak? Yang bilang nggak boleh siapa, Pak? Pak karena Tanpa dia harus stand di sini. Kalau dia mengaku dirinya Allah bukan sebagai manusia, ya dia gagal. Karena penebusan yang ditebus itu ya manusia. Nah ini coba bahasa Inggrisnya ngomong apa? Karena aku berkata, Yesus, kalau kita lihat konteks selanjutnya, Yesus itu ini kan bilang aku telah berkata, berarti dia telah berkata toh. Aku anak Allah. Padahal di dalam ayat-ayat sebelumnya tidak ada Yesus mengaku dirinya anak Allah. Ini tulisannya pasti ini kan karena aku telah berkata aku anak Allah. Berarti Yesus telah berkata toh. Berarti di ayat sebelum ayat 36 pasti ada kata Yesus aku anak Allah. Ternyata tidak ada. Pak Tanpa lagi. Ya. Jadi tidak ada karena ini gini loh. Dia itu mengaku aku ada sebelum ada I am. Dia cuma mengaku aku jika engkau meninggikan aku adalah dia. Nah, tapi selalu di dalam dikatakan anak manusia, aku anak manusia. Begitu. Mulutnya selalu berkata begitu. Sebentar Pak. Ya. Pak, saya mau ngomong Pak sebentar. Pak Tanpa lagi. Ya, silakan. Ya, silakan, Pak. Halo. Ya, silakan, Pak. Kayaknya ini Pak, kayaknya menurut saya kesannya ini kok tapi Rudi Yohanes yang mau main sendiri Pak. Dari tadi pernyataan saya nggak dijawab dengan itu Pak. Mending bagi saya diakhiri saja lah Pak. Ya, aku sudah jawab Bapak nggak Saya salah. seperti Enggak, aku sudah jawab Bapak nggak salah kalau saya bukan berhubungan dengan kutip Alkitab penebusan, yaitu bilang tunggal dalam arti Pak, ya, katakan begitu. roh, Jadi- Bapak firman dan jadi- roh itu adalah satu benar dalam sekedar itu. Tapi Adalah- ayat 14 itu- enggak. Terus mengutip konsili Nicea, dia bilang itu bicara penebusan. Padahal konsili Nicea itu ada karena pertentangan antara Athanasius dan Arius, dan itu bicara Tritunggal ontologis Pak, bahwa anak itu memang lahir secara kekal dari Bapa. Coba baca lagi konsili Nicea. Jadi gini Oke Pak, lah. gini. Oke lah, begini aja. Oke lah, aku salah di dalam konsili. Oke, konsili itu cuma mengatakan Tritunggal dalam arti Allah sebelum masuk ke ayat 14 yaitu firman menjadi daging. Oke lah, mungkin dua-duanya membahas itu. Gimana? Tapi Jadi gini Pak, di tunggal itu bicara bahwa itu dilahirkan secara kekal oleh Bapa, sehakikat dengan Bapa, dan selanjutnya ya bicara tentang bagaimana anak itu berkarya di dalam itu. Jadi dua-duanya dia bicara, ontologis, ekonomis dia bicara begitu. Tapi maksud saya gini lah, ini kayaknya enggak inilah tidak inversi argumentasinya Pak. Kalau Bapak tidak mengatakan hubungannya dengan putra, anak manusia, putra manusia ya benar, cuma sampai titik situ. Tapi Bapak Gini, belum Pak. masuk ke ayat 14. Belum Gini, masuk Pak, ke ayat maksudnya 14. Pak Muriwali sama saya dari tadi gini loh. Ketika firman itu, logos itu menjadi manusia, itu tidak mengubah status dia sebagai logos. Tidak berubah, Ya. dia itu bukan perkataan. Betul ya Pak Muriwali ya? Tetap Pak, Betul. itu nggak berubah. Dia bukan berubah wujud gitu Pak, maksudnya Pak. Bukannya simsalabim dari perkataan mendarat jadi daging, nggak begitu Pak.
tapi perkataan itu seperti di print di atas kertas gitu Pak. Bukan mendadak buku kalimat itu, perkataan itu berubah jadi buku. Enggak, bukan gitu. Jadi misalnya maksudnya gini, bukannya kata simsalabim menjadi buku, tapi kata-kata itu dicetak di atas buku gitu Pak. Ketika Yesus berkata, aku adalah anak manusia, dia berkata dia sebagai buku gitu. Tetapi tidak mengubah status bahwa dia adalah firman. Tetap firmannya itu ada di atas buku gitu Pak. Ketika ngomongin logos ini, logos yang mana? Logos yang di buku atau logos yang bukan? Semuanya Pak. Ya nggak bisa. Semuanya. Nggak bisa. Jadi, ya seperti gini Pak. Nggak bisa gini Pak. Kita bilang semuanya. Kayak seperti gini. Segini Pak. Misalnya saya berkata kepada Bapak gitu ya. Pak Dawud, saya mau makan Pak. Misalnya saya ngomong begitu. Pada saat itu dicetak di atas buku, ya kata-katanya harus itu Pak. Nggak boleh berubah. Ini, lah Tritunggal yang di penebusan ini Tritunggal yang di buku doang. Yang ini sudah nggak disebut. Tapi bukan berarti salah kalau kita jadi gini loh. Kita kan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, rupa ilah. Gitu. Nah, kita ini juga Tritunggal. Manusia itu Tritunggal. Allah juga Tritunggal. Tapi Tritunggal itu ada lagi satu. Jadi Tritunggal itu memiliki makna tiga ganda. Manusia itu Tritunggal, Allah itu juga Tritunggal, terus ada lagi Tritunggal memiliki makna yang lain, yaitu makna penebusan. Nah, makna penebusan yang kedua ini yaitu putra, yang di teks buku tadi itu loh, yang kedua yang sudah di print itu yang kedua. Nah, tapi itu nggak merubah statusnya, dia bukan logos Pak. Gimana? Maksudnya Pak Muriwali dari tadi, bahwa pendidikan dia jadi manusia itu tidak mengubah statusnya, dia jadi bukan logos lagi. Dia tetap logos, walaupun dia jadi manusia gitu Pak. Loh, logos itu di dalamnya. Tapi di dalam ketika kita ngomong Allah Putra ini tidak ngomongi Allah logos, tapi Allah Putra. Jadi Allah Bapa, Allah Putra. Dia nggak ngomongi Allah logos. Makanya kita selalu dibaptis ke dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak katakan Allah Bapa, Logos. Jadi kita sudah ngomong Putra itu yaitu yang di print di buku itu. Jadi Tritunggal itu memiliki seperti kata Allah tadi memiliki makna ganda, yaitu karena keterbatasan bahasa, itu kita itu jadi memiliki makna ganda. Kata-kata Allah itu ada Allah dalam arti jabatan, ada Allah dalam arti kata jenis. Kalau di dalam Islam memiliki satu lagi kata, yaitu kata nama. Nah, makanya Islam itu namanya Allah. Siapa namanya Allah? Jabatannya ya Allah, jenisnya juga Allah. Makanya itu membingungkan. Nah, tapi kalau Tritunggal itu juga begitu, ada makna gandanya. Tritunggal itu ada tiga. Satu, Tritunggal manusia, Tritunggal diri Allah. Kan kita dibuat sesuai dengan gambar dan image Allah, Tritunggal. Terus ada satu lagi Tritunggal dalam makna penebusan. Nah, yang aku bicarakan tadi, yang Bapak Muriwali bicarakan sama Bapak Tanpa Ragi, itu dalam makna Tritunggal dalam makna Allah sendiri. Yaitu itu istilah yang menjadi manusia, ya otomatis Allahnya tetap ada. Tapi yang kita bahas itu Allah Putra, bukan Allah yang masih sama itu. Tiga jenis Tritunggal itu adalah istilah yang Anda adakan sendiri, yang bagi saya tidak ada dasar biblikannya, dan juga di dalam dunia teologi itu tidak diterima Pak ya. Saya walaupun ada perbedaan dan Bapak Tanpa Ragi ini ya, tapi kita setelah diskusi tadi ya ada banyak kesesuaian juga sih, cuman dengan problem-problemnya lah begitu kan. Tapi kalau dengan Bapak ini bagi saya sudah lain sama sekali begitu Pak. Jadi saya usul Mas Tanpa Ragi kita tutup, ini sudah 2 jam lebih Pak Tanpa Ragi. Oke. Begitu permintaan Pak Muriwali, terpaksa Pak Dawud saya mesti ikutin Pak Muriwali. Yuri segala juga saya minta maaf sama yang lainnya karena udah 2 jam lebih. Intinya begini Pak Dawud, jadi kita memang ngomongin yang tadi itu sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu perkataan, kehendak, perkataan,
dan semangat. Itu yang kita pengen bahas hari ini, Pak. Oke? Nah, mengenai yang tadi, yang ketika dia masuk ke menjadi manusia itu bukan berarti simsalabim dia namanya firman berubah wujud menjadi daging. Nggak seperti itu. Yang itu dari tadi mau dijelaskan oleh Pak Muriwali. Tapi di print di atas daging dan itu menjadi satu gitu. Dan ketika dia ngomong dia sebagai anak manusia, ya dia ngomongin tentang dia sebagai anaknya, ya benar-benar anak manusia gitu. Sebagai tadi buku gitu, sebagai buku. Tetapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa di dalam buku itu ada perkataan yang tetap dan perkataannya itu tidak berubah gitu, Pak. Mungkin itu aja. Jadi sorry Pak, saya nggak bisa lanjutin lagi karena ini permintaan Pak Muriwali, Pak. Ya. Ya, oke. Makasih Pak ya. Nggak apa-apa. Ya, ayo. Makasih sama-sama.